Ketika saya melakukan pooling, Mas Ganjar 2 kali pooling, Mas Ganjar itu juara. Ayo sih mengadakan pooling. Itu 2 kali kita lakukan dalam jangka waktu yang lama tentang Mas Ganjar. Jadi saya juga kok di saya apa Bali Puncak, kok tempat lain bisa tempat 3. Apa tanggapan Mas Ganjar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan menyimak bagaimana perbincangan antara Karni Ilyas dengan Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia, yang di sini nampak bahwa sepertinya Pak Karni Ilyas ini agak heran dengan berbagai polling-polling yang dilakukan yang menempatkan Ganjar Pranowo ini selalu di urutan teratas, tetapi di survei-survei lain itu malah sebaliknya. Situasi ini yang kemudian membuat Pak Bang Karni Ilyas ini sepertinya kebingungan melihat situasinya, dan perbincangan ini tentu sangat menarik untuk kita simak sama-sama. Demikian pula seperti apa pandangan dari sebagian warganet. Nah, seperti apa? Mari kita simak sama-sama. Ketika saya melakukan pooling, Mas Ganjar 2 kali pooling, Mas Ganjar itu juara. Ayo sih mengadakan pooling. Itu 2 kali kita lakukan dalam jangka waktu yang lama. 2 kali Mas Ganjar. Jadi saya juga kok di saya apa Bali Puncak, kok tempat lain bisa tempat 3. Apa tanggapan Mas Ganjar? Tidak apa-apa. Jadi ketika polling dilakukan, survei dilakukan, orang bertanya dan hasilnya itu, kalau buat kami Bang Karni, itu kita terima sebagai data dari poster yang disajikan. Sikap kita satu adalah nggak usah emosi, biasa saja, tanggapi seperti kondisi yang ada. Toh di antara para poster hasilnya juga beda-beda. Jadi kita pakai untuk koreksi kita. Yang kita perlukan hari ini adalah bagaimana kita semakin banyak bertemu masyarakat untuk meyakinkan bahwa Ganjar Mahfud adalah pilihan yang benar. Maka diskusi berikutnya biasanya adalah bertanya program, menyampaikan aspirasi, dan membahas fakta dan data. Seperti ketika saya ketemu dengan masyarakat, saya tanya, apakah pembagian BLT, PKH sudah tepat sasaran? Anda tanyakan, pasti jawabannya kan serentak, belum. Apakah pupuk tersedia dengan cukup? Pasti jawabannya tidak. Apakah harga beras sekarang murah? Tidak. 14.000, 13.000 yang paling murah. Bahkan 15.000 rata-rata di beberapa tempat. Nah, dari cerita ini sebenarnya kita bisa melihat kondisi real dan suasana kebatinan yang ada di hati rakyat. Saya keliling Bang ke seluruh tempat di Indonesia. Saya nginap di rumah penduduk, kami berdialog. Maka kondisi praksis yang ada di lapangan saya jadikan sebagai cara metode untuk mengkonfirmasi survei. Nah, kalau saya biarkan saja itu koreksi buat kita untuk memacu kerja kita ke bawah. Tapi suasana yang saya rasakan di masyarakat mungkin sama dengan tadi data yang Bang kami sampaikan di 2 kali polling kedua. Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Ada kemungkinan tidak? Oh, apa tidak mungkin? Apa tidak mungkin? Abang mau pakai apa? Survei. 2 pilpres sebelumnya, surveinya semua memenangkan Pak Prabowo. Silakan dibuka. Faktanya menang Pak Jokowi. Jadi apa tidak mungkin? Nah, ini ada 3 itu lebih complicated kan? Lebih complicated. Debat-debat kemarin juga kemudian memberikan preferensi. Pada saat debat capres yang ketiga, wah kan merubah konstelasi. Debat capres kemarin, wah jadi cerita rame. Merubah pemikiran publik pada soal itu. Jangan-jangan 1 dan 3 masuk putaran kedua. Bisa jadi. Jangan yang 3 malah 1 putaran, Bang. Semua masih Bisa ada. jadi juga. Ini kebetulan. Pasangan 1 dan 3 ini 4-4-nya ini kuliahnya di UGM. Ya. Saya ketua alumninya, ketua Kagama itu. Jadi kami komunikasi itu udah lama. Berteman sudah lama, dan sekarang kita dalam sebuah panggung kontestasi itu aja. Bagaimana persiapan ke depan nih? Yang debat yang ketiga lah. Ya, debat terakhir ya. Debat ketiga saya, ya, debat ketiga capres ya. Insya Allah sudah siap, karena isunya kan besok itu pendidikan, kesehatan. Ya, 10 tahun saya ngurus itu, Bang.
kalau kemarin itu kesempatannya 1 dan 3 bisa menyerang, karena yang kedua ini Menteri Pertahanan ini seolah-olah incumbent lah. Seolah-olah incumbent ya. Lah besok yang bisa jadi sasaran itu Pak Ganjar, Pak Anies bisa. Mas Ganjar sendiri Iya. sama Mas Anies. Udah dicoba Bang kemarin. Debat saya yang pertama saya sudah diserang. Debat saya yang pertama. Saya ingat betul waktu itu Pak Prabowo nanya saya, Pupuk ya. Pak Ganjar, Pupuk kayaknya. pupuk di Jawa Tengah kok langka? Saya udah diserang sebagai gubernur gitu kan. Itu pertama. Pertama Bang. Kemarin juga diserang lagi. Apa tuh? Pak Jokowi mengeluh jalanan rusak. Oh iya. Oh kalau Pak Jokowi kan nggak nyerang, kan Pak Jokowi nggak ikut debat sama saya. Kalau Pak Jokowi ikut debat, nyerang itu pada saat itu saya sama Pak Jokowi soalnya di situ memperbaiki jalan itu gitu. Dan Pak Jokowi nanyanya gini waktu itu, Jawa Tengah itu berapa persen jalan mantapnya? Oh ini Pak angkanya Pak 88%. Oh 88%. Wow, jangan bandingin sama Sumatera Utara. Di sana paling cuma 50-60%. Oh ini sudah bagus gitu. Beritanya ada Bang. Jadi itu bukan serangan. Bukan kemarin. Iya, maka dulu pada saat jalan itu mulai dicor itu sama saya. Tapi sekarang dibilang Jawa Tengah itu dari dulu rusak terus. Sekarang aja Solo aja bagus. Kemarin itu tuh Iya. di koran dari ini. Ya makanya dibantu terus datanya diperbandingkan. Ya mungkin hari ini dibantu lagi sama Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi atas bantuannya. Ya. Hanya karena jalan sedikit Itu jadi framing. ya, tanam singkong, buahnya jagung. Apa sih Bang yang mau dicapai dari food estate? Kalau itu untuk Swasembada pangan. ya oke. Kalau itu untuk ketahanan dan swasembada, kasihkan pada ahlinya Bang. Siapa? Petani. Kalau bukan ahlinya ya Ada Bang di Indonesia ini nggak jadi. petani-petani itu nanam singkong tidak tumbuh, tidak ada. Petani loh Bang. Maka kalau kita mau bicara singkong, aduh singkong Bang, kami orang kampung itu hampir ditanam di tempat-tempat, maaf ya kadang-kadang agak asal aja tumbuh. Iya. Dilempar aja tubuh. Tumbuh. Kok itu tidak tumbuh? Saya Itu yakin masalahnya. yang disuruh itu tidak ngerti. Betul. Atau, ya tanahnya bukan untuk singkong. Kan tidak Tapi nggak ngerti kan? Iya. Maka harus dia ngerti. Iya. Maka betul. Kalau orang mau nanam tanahnya bisa nggak untuk singkong? Kalau tidak untuk singkong ya jangan ditanam. Kamu akan memaksakan diri dan itu costly. Dan banyak kok food estate yang lain yang bagus. Umpama ambil Merauke begitu. Itu tanahnya subur. Kenapa nggak ngambil di sana? Kenapa di situ? Justru sekarang kecurigaan orang itu tidak tumbuh, kayunya kemana? Iya. Dan Kayu meranti saya pernah di itu ya? Komisi 4, Bang. Kayu meranti. Kadang-kadang ada alasan land clearing. Dulu waktu di Komisi 4. Alasannya apa? Land clearing. Untuk apa? Untuk sawit. Tapi di sana sebenarnya mau ngambil kayu, Bang. Dan itu kayu itu mau gedenya segini, Bang. Kalau untuk industri kertas, itu laku karena jadi pulp, jadi bubur semua. Wow. Tanya kayunya ada di mana sekarang. Maka bicara food estate sebenarnya carilah tempat yang memang memenuhi. Bicara ketahanan dan swasembada pangan, cari lahan nganggur yang ada di desa-desa. Hitung sekarang. Bikin anak-anak muda yang di desa untuk bertani dengan modern. Dampingi mereka dengan kearifan lokal yang dimiliki. Nggak usah seragam, Bang. Udah deh, saya udah bertemu para pengusaha. Dalam Mas Ganjar, serahkan pada mereka, kita yang dampingi. Jadi itu. Nggak usah mimpi yang gede-gede. Itu Bang soal food estate. Yang bangun bukan ahlinya. Kapasitas gue hanyalah Milih seorang kata siswi, gemoy. sekolah menengah atas, dan gue secara sadar gue nggak mau memilih pemimpin untuk negara gue sendiri berdasarkan hal-hal yang kayak gitu, kayak berdasarkan gemoy-gemoy. What? Gue udah research dari lama, bahkan dari sebelum debat gue udah menentukan pilihan gue bakal kemana, dan sampai sekarang pun masih konsisten. Jujur gue masih nggak paham kenapa banyak orang yang milih gara-gara gemoy. Kalian harusnya ngelihat visi misi mereka dan ngelihat apa yang akan mereka kerjakan gitu di 5 tahun ke depan untuk negara kita dan untuk kita Pinter ya, sebagai pinter. masyarakat. Pandai. Emang Tegas. kegemoyan dia akan membawa negara kita kemana gitu loh. Kalau kalian cuma ngeliat dari aspek gemoy-gemoynya dia, dan kalau kalian milih gara-gara dia gemoy, itu FOMO banget.
FOMO Sumpah demi banget, Allah demi FOMO. Rasulullah, gue 2019 itu pertama kali boleh ikut pemilu, dan lo tau gue nyebelin siapa? Of course bukan Jokowi, Prabowo dong sampai mati. Gue juga sampai ngikutin tuh Pak Prabowo deklarasi pemenangan, padahal waktu itu hasil di quick count Pak Jokowi yang unggul, Pak Prabowo tuh enggak, tapi beliau tuh udah deklarasi kemenangan. Terus gue ikutin juga tuh dramanya Pak Prabowo yang dia bilang pemilu 2019 tuh ada kecurangan dan berakhir demo dan ricuh. Oke, sekarang balik ke 2024. Sebenarnya antara 3 capres dan cawapres 01, 02, 03, gue tuh juga masih nyari nih mau dukung siapa sih. Tapi of course waktu kemarin nonton debat cawapres, jujur menurut gue ceringek banget. Bukannya ilfil, tapi kayak Keringe. emang gak diajarin apa? Kalau misalnya di forum umum tuh nggak boleh kayak begitu. Ya gue ngomong kayak gini karena dulu gue tuh juga pernah ikut lomba debat dan lain sebagainya. Kayak ada etika-etika yang harus dijaga. Dan menurut gue yang dilakuin sama Gibran tuh bener-bener enggak banget. Kayak dan gue gak bakal milih 02 apapun itu. Kuliah capek-capek, 1 S2, milihnya Prabowo. Rugi dong. Udah pahit-pahit ketangkep tapi nggak viral. Rugi dong. Aduh, kerja potong panting dari pagi sampai malam, pilihnya Prabowo. Rugi dong. Aduh. Punya jabatan dukung salah satu capres, nggak pakai instrumen negara. Rugi dong. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Mas Gibran. Saya ada di sini sama teman-teman anak muda. Tenang saja. Besok tanggal 14 Februari saya akan mendukungmu sepenuh hati. Jangan lupa noblos 03 Pak Ganjar. Yeay. Pak Ganjar, salam metal, sleng. Prabowo Gibran sing tak coblos tetep Ganjar. Bahwa Gibran yang coba tetap Ganjar. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk Samsul. Dirut. Elonya aja sekarang nyapres saja lewat jalur mahkamah keluarga. Bapak lo yang cawe-cawe, lo aja nganggur, dicariin kerjaan sama bapak lo. Bapak lo kemarin bilang 10 juta lapangan pekerjaan. Malahan di 2023 banyak PT-PT yang melakukan PHK besar-besaran. Gak perlu gue sebutin PT-nya mana, terutama yang baru aja kemarin viral di Cikarang. Cikarang. Di tempat suami gue sendiri juga, PT-nya kemarin itu off selama 6 bulan. Akhirnya karyawannya pada kabur nyari lapangan Kerjaan lain dong pastinya. 19 juta lapangan pekerjaan ngapain aja? Ngepel gunung, nguras laut, bikin istana Nyi Roro Kidul, ngecat langit. Jelasinlah Samsul. Kenyataannya proyek IKN banyak ditangani sama tenaga asing Sul. Orang-orang pribumi Kalimantan masih aja banyak yang nganggur Sul. Lo aja nih nggak pakai barang-barang buatan UMKM negeri ini. Istri lo Apa aja contohnya? pakai barang-barang branded buatan luar negeri, tas-tasnya branded, tas mahal-mahal. Lo Masa aja sih? pakai barang-barang buatan luar negeri. Lo masih bisa ngomong ngebuka lapangan 19 juta. Aduh, lapangan kerja. Ya elah Sul, ngomong lo belibet kayak cendol dawet. Cendol dawet lo tahu nggak? Kenyal, lentur, nggak bisa dipegang kayak belut. Jadi gini ya, 19 juta dari lo, 10 juta dari babah lo. Gue tambahin deh 1 juta biar jadi 30 juta. Biar seru. Kan semakin banyak tuh kebuka lapangan kerja. Gue juga nambahin 1 juta tuh banyak loh Sul. Makanya Sul,
Ini aja deh 10 juta kemarin tanyain sama babah lo. Udah terrealisasi belum tuh program yang ngebuka lapangan kerja 10 juta? Itu yang udah nyata-nyata babah lo sekarang masih ngejabat ya. Izin bang, gue setit video lo. Sebelumnya gue minta maaf kalau gue salah ya bang ya. Salam waras. Satu lagi Samsul. Apa lagi? Lo kalau bukan anak presiden, gue nggak yakin lo bakalan bisa nyapres, lo bakalan jadi wali kota, meskipun itu dari partai lah, dari pilihan demokrasi lah, apalah. Gue ini deh pokoknya masih ngeraguin deh. Soalnya kalau dekengane pusat, gue dikapak-kapak no, tetep ono prioritas. Wes kita semua nggak bisa lah lo bohongin terus-terusan. Kalau pendukung lo all in ya udahlah, mereka terserah lah. Kalau gue enggak, percuma sekolah tinggi-tinggi. Gue lama-lama dengerin lo ngomong jadi orang goblok. Ketawa sendiri.